لنا وهدانا لبيك يا رسول الله اللهم يا داعم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة أما بعد. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir muliakan para segenap dewan-dewan guru. Ada guru kita Ustadz Oni, dan juga ada Daeng Sekip, ada Yai Samikin, ada Ustadz Zainal. Di luar ada Ustadz Zainal. Masya Allah. Dan para dewan-dewan guru lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat maupun rasa tazim Al-Fakir kepada beliau semua. Kita doakan sama-sama guru-guru kita yang hadir di tempat yang penuh barakah ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan juga Al-Fakir berterima kasih kepada para donatur, baik daripada Wali Kota Jember, Bupati Jember, Bapak Haji Hendi beserta keluarganya yang telah menyumbangkan sedikit dananya, yaitu sekitar 5 juta rupiah melalui Daeng Sekip, Daeng Rusli. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki antum sekeluarga. Dan juga kepada Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Mul atau biasa dipanggil Kimung. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan dilipatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para donatur-donatur lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat maupun rasa ta'zim Al-Fakir kepada beliau semua. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan santunan yatim piatu, dan tapi tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kemarin pembukaan majelis kita, Majelis Ratibul Maulid Al-Hidayah, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit kendala-kendala, tapi itu semua menjadi pelajaran untuk kita agar lebih baik ke depannya. Yang mana alhamdulillah kita kemarin berkumpul dengan para habaib, para keturunannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan para alim ulama, yang mana Guru Al-Fakir yang kemarin mengisi, beliau berkata kepada Al-Fakir, Sayyidil Walid Al-Habib Segaf bin Abdullah Segaf, beliau pernah bilang bahwasanya suatu majelis, suatu tempat, suatu musolah, masjid, rumah atau bangunan lainnya yang dihadiri, diduduki oleh suriah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diduduki oleh para ulama warasatul anbiya, pewaris ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tempat tersebut diturunkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tempat tersebut dijauhkan daripada bala, musibah, bencana yang ada. Alhamdulillah kemarin kita udah kumpul sama ulama, majelis kita didudukin, makan juga di sini sama Habib. Jadi insya Allah ini majelis, ini rumah termasuk nih keberkahan daripada Abah Ebi yang punya rumah. Insya Allah beliau rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini kita duduk dengan para alim ulama ini enggak sembarangan. Kita cinta sama alim ulama, kita dekat sama alim ulama, enggak sembarangan. Bukan hanya mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita juga bisa mendapatkan syafaat, pertolongan daripada guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, dan ulama-ulama lainnya. Yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yasfa'u ila yaumil qiyamah an-nabiyya summa ulama summa syuhada.
yasfa'u ila yaumil qiyamah, ada golongan orang yang dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Siapa golongan tersebut, orang-orang tersebut yang dapat memberikan syafaat, kata Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah yaitu an-nabiyya, golongan para nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan nabi-nabi lainnya. Mereka dapat memberikan syafaat khususnya kepada umatnya yang beliau kehendaki, dan tentunya kepada junjungan kita, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dapat memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya yang beliau kehendaki juga, yang banyak membaca sholawat kepada beliau, yang banyak mencintai ulama-ulama karena pewaris baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak mencintai para habaib-habaib min zuriyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan oleh Rasulullah an-nabiyya summal ulama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah golongan para alim ulama, para orang-orang soleh. Mereka para habaib, para kiai, para ustadz, para asatidz, para alim ulama. Mereka dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Jadi kalau kita nanti nih dengan amal kita yang buruk, dengan perilaku kita yang buruk di dunia, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ditolong, bisa mendapatkan syafaat, pertolongan daripada guru-guru kita, para alim ulama. Dan yang terakhir kata Rasulullah an-nabiyya summal ulama summa suhada, yaitu golongan para suhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid itu seperti apa aja? Orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berperang membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam perang, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi mencari nafkah lillahi ta'ala untuk menafkahi keluarganya, meninggal di jalan, itu termasuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi yang seperti antum-antum semua ini, pergi dari rumah rapih, wangi, mandi, bersih, ganteng, cantik, pergi ke majelis, niat untuk menuntut ilmu, majelis ratib, majelis maulid, majelis zikir, dan majelis-majelis lainnya, meninggal di jalan, termasuk dalam mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, zihad menuntut ilmu. Dan ada juga meninggal mati syahid seperti meninggal dalam keadaan tenggelam, tertimpa bangunan dan lainnya. Mudah-mudahan dengan kemarin kita kumpul dengan para alim ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan mereka, mendapatkan syafaat mereka di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kita yaitu santunan anak yatim piatu, yang mana kata Rasulullah, aku adalah bapaknya para anak yatim. Jadi kita wajib untuk menyantuni, untuk membahagiakan. Kita bikin senyum anak yatim itu sama saja kita bikin senyum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kan cewek nih, kalau cowok itu sunnahnya itu kalau kita lagi santunan itu dielus rambutnya, kepalanya, yang mana itu setiap rambut yang kita pegang itu menghapuskan dosa-dosa kita semua. Tapi karena cewek udah nggak usah dielus, dipegang aja kerudungnya, jangan disuruh buka kerudungnya dielus, malah jadi nggak baik. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Selanjutnya yaitu pembagian santunan akan diwakili oleh Ustaz Oni, Daeng Sengkip, dan Mas Yono, dan gantian dah lain-lainnya biar bisa foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.